Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan pertemuan yang keenam, yaitu tentang keselamatan kerja. Jadi ini udah pertemuan keenam, minggu depan pertemuan ketujuh, minggu depannya lagi kita UTS. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi keselamatan kerja di laboratorium, dengan indikator ketepatan mengidentifikasi instalasi keselamatan laboratorium, ketepatan mendeskripsikan bahan dan alat-alat keselamatan, dan yang ketiga, ketepatan membuat tata tertib kegiatan laboratorium. Oke, karena judul kita itu keselamatan kerja, jadi kita harus tahu dulu apa sih keselamatan kerja itu. Jadi keselamatan kerja di sini menyangkut kepada keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat laboratorium yang digunakannya. Jadi prioritasnya itu bukan kepada orang yang melakukan kegiatan praktikum saja, tapi keselamatan alat-alat juga menjadi prioritas di sini. Kemudian keselamatan kerja di laboratorium ini perlu diperhatikan dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan alat laboratorium yang digunakan, kemudian untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi orang yang melakukan kegiatan di laboratorium. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kesalahan cara dan prosedur melakukan pekerjaan, maka kita perlu mempunyai tata tertib laboratorium dan pedoman kegiatan laboratorium yang jelas. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium, maka kita membutuhkan manual penggunaan alat dan penuntun percobaan. Manual penggunaan alat dan penuntun percobaan ini sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium akibat kesalahan pengoperasian alat dan penggunaan alat. Namun, walaupun segala upaya ini telah kita lakukan, kecelakaan kerja dan kerusakan alat itu tetap bisa terjadi. Kemungkinan terjadi pasti ada. Nah, untuk mengatasi kecelakaan kerja dan kerusakan alat yang terjadi, maka diperlukan alat keselamatan dan alat-alat untuk perbaikan. Kalau alat keselamatan itu biasanya berupa kotak P3K, kalau alat-alat perbaikan itu biasanya berupa toolkit nantinya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita lihat dulu tata tertib laboratorium. Jadi tata tertib di laboratorium ini biasanya terdiri dari dua, yaitu ada tata tertib umum, yang kedua ada tata tertib khusus. Kalau tata tertib umum biasanya berlaku bagi semua orang yang bekerja di laboratorium. Sedangkan tata tertib khusus yaitu tata tertib yang berhubungan dengan prosedur kerja dan berlaku di kalangan tertentu, misalnya untuk para guru atau pimpinan sekolah nantinya. Nah, kemudian yang perlu diatur dan dikemukakan dalam tata tertib umum yang pertama yaitu disiplin waktu melaksanakan dan mengikuti kegiatan di laboratorium. Kapan mulai dilaksanakan dan kapan berakhirnya itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan di laboratorium. Kemudian cara berpakaian untuk bekerja di laboratorium. Biasanya untuk memasuki lab itu kita harus menggunakan jas lab biasanya. Kemudian yang ketiga, cara bertutur kata dan berperilaku di dalam laboratorium. Yang keempat, barang bawaan yang boleh dan yang tidak boleh dibawa ke dalam dan keluar laboratorium. Yang kelima, prosedur peminjaman, pemakaian, dan pengembalian alat-alat laboratorium. Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Kemudian keselamatan kerja dan keselamatan alat-alat laboratorium. Dan yang terakhir, pemeliharaan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan laboratorium. Ini yang harus ditentukan ketika teman-teman menyusun tata tertib laboratorium. Yang kedua, tadi kan katanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kesalahan cara prosedur melakukan pekerjaan, maka kita perlu diadakan tata tertib dan pedoman kegiatan. Nah, sekarang kita bahas pedoman kegiatan. Pedoman kegiatan itu merupakan petunjuk teknis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan di laboratorium. Di mana di pedoman kegiatan itu bisa berupa kegiatan rutin atau non-rutin.
Kemudian pedoman kegiatan laboratorium ini ditujukan kepada mereka yang akan melaksanakan kegiatan di laboratorium. Kemudian, apa yang harus ada di dalam pedoman kegiatan? Yang harus ada itu, yang pertama, informasi dan penjelasan tentang organisasi laboratorium. Ini gunanya buat, jadi siapa yang masuk ke laboratorium tahu gitu, organisasi dan struktur dari laboratorium itu apa saja, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menggunakannya nantinya. Kemudian, prosedur kerja dan tata tertib laboratoriumnya apa. Yang ketiga, berbagai peluang dan kendala yang dimiliki laboratorium. Yang keempat, rencana kerja dan jadwal kegiatan rutin laboratorium. Yang kelima, jadwal kosong laboratorium yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium non-rutin. Yang keenam, yaitu petunjuk teknis pengorganisasian kegiatan laboratorium. Dan yang terakhir, petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dipenuhi. Kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta monitoring kegiatan laboratorium yang akan dilaksanakan. Jadi ini harus ada di dalam pedoman kegiatan. Oke. Oke, selanjutnya, untuk mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium akibat kesalahan pengoperasian alat-alat atau kesalahan penggunaan alat, maka kita membutuhkan manual penggunaan alat. Nah, manual penggunaan alat ini biasanya berupa buku atau lembaran kertas yang berisi informasi mengenai spesifikasi alat, fungsi alat, teknik pengoperasian, dan cara menggunakannya. Biasanya, manual alat ini diterima bersamaan dengan penerimaan alat yang dibeli atau dipesan atau dikirim. Jadi ketika kita membeli alat, biasanya alat itu dilengkapi dengan manual alatnya atau buku petunjuk penggunaan alat tersebut. Kemudian, manual alat ini harus selalu ada selama alat yang bersangkutan itu ada dan masih berfungsi, tidak boleh hilang. Dan biasanya ketika alat baru diterima, jadi manual alatnya ini difotokopi, manual aslinya disimpan. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang fotokopiannya, sedangkan yang aslinya disimpan sebagai arsip. Kemudian, manual alat ini pertama kali digunakan oleh penerima alat untuk memeriksa kelengkapan alat yang diterima bersamanya. Jadi misalnya kalau yang menerima pertama itu adalah laboran, laboran itu harus mencek alat yang dibeli itu apakah sudah sesuai dengan yang dipesan atau apakah alat yang dibeli itu sudah sesuai dengan manual alatnya. Kemudian, manual alat kemudian digunakan untuk memeriksa keberfungsian alat yang baru diterima. Dan jika manual alat yang asli dianggap kurang jelas atau kurang rinci atau kurang operasional, maka lebih baik dibuat manual penggunaan yang dianggap akan lebih mempermudah. Jadi jika kalau memang rasanya manual alat itu kurang lengkap, kurang rinci, kita bisa mengembangkan lagi manual alat yang lebih baik menurut kitanya. Kemudian, manual alat yang ditulis dalam bahasa asing hendaknya dibuat versi bahasa Indonesianya. Ini khusus untuk alat-alat yang berasal dari luar negeri. Jadi manualnya itu biasanya kan ditulis dalam bahasa Inggris atau ada yang ditulis uh, dengan huruf kanji jika alatnya itu berasal dari Jepang misalnya. Tapi biasanya untuk manual alat ini nanti harus dituliskan dalam versi bahasa Indonesianya jika manual alatnya dalam bentuk berbahasa asing. Selain dari manual alat, kita juga butuh penuntun percobaan. Penuntun percobaan ini kita butuhkan untuk mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium akibat kesalahan pengoperasian alat ketika melakukan percobaan. Jadi, agar kegiatan percobaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan percobaan dan tujuan pembelajaran, maka kita butuh penuntun percobaan yang disusun sesuai dengan tujuan percobaan dan tujuan pembelajaran. Adapun yang harus kita perhatikan dalam menyusun penuntun percobaan, yang pertama yaitu jumlah dan jenis percobaan, di mana jumlah dan jenis percobaan ini direncanakan dan diperhitungkan bersama-sama oleh semua guru fisika sebelum semester itu berjalan atau sebelum semester itu dimulai. Jadi sebelum semester itu dimulai, kita sudah harus menentukan berapa banyak praktikum yang akan kita lakukan selama satu semester ini.
Kemudian yang kedua, jumlah dan jenis percobaan ini disesuaikan dengan tuntutan kurikulum dan kemampuan laboratorium menyediakan alat-alat dan bahan-bahannya. Jangan sampai melakukan percobaan di luar dari tuntutan kurikulum dan melakukan percobaan yang tidak yang laboratorium tidak bisa menyediakan alat-alat dan bahan-bahannya. Kemudian, penentuan jumlah dan jenis percobaan ini juga menentukan pengajuan usulan atau permohonan kebutuhan bahan-bahan dan alat-alat laboratorium tiap semesternya. Jadi, apa praktikum yang akan dilakukan? Berarti nanti kan akan dilihat tuh apa saja alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan itu. Makanya, alat itu nantinya yang akan diajukan ketika pengajuan usulan atau permohonan kebutuhan alat. Setelah jumlah dan jenis percobaan itu direncanakan, maka dilakukan pembagian tugas di antara guru-guru fisika untuk menulis dan menyusun penuntun percobaan atau memperbaiki penuntun percobaan yang mungkin sudah ada sebelumnya. Jadi, setelah ditentukan misalnya ada 10 percobaan yang akan dilakukan, nanti dibagi-bagilah ke guru-guru fisikanya. Mungkin percobaan 1 sampai percobaan 4, tanggung jawab dari guru A untuk menyusun penuntun percobaannya. Penuntun percobaan di sini sama juga dengan modul praktikum ya namanya. Kemudian, penuntun percobaan yang disusun oleh guru itu sebaiknya direview oleh guru fisika yang lainnya atau direview oleh sesama guru fisika yang lain. Tujuannya buat apa? Tujuannya nanti jika ada masukan dari guru fisika yang lain, maka ditambahkan lagi pada penuntun percobaan itu. Itu gunanya dari review sesama guru. Selanjutnya, penuntun percobaan itu hendaknya disesuaikan dengan kemampuan berpikir siswa yang akan menggunakannya. Jadi disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa kita nantinya gimana. Kemudian penuntun percobaan itu disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang hendak dicapai dengan kegiatan percobaan yang bersangkutan. Selanjutnya, penuntun percobaan itu juga harus menyebutkan dengan jelas bahan dan alat apa saja yang akan digunakan dan bila perlu dilengkapi juga dengan spesifikasi alatnya. Dan penuntun percobaan itu harus jelas melatihkan keterampilan melakukan penyelidikan atau penelitian atau di sini nanti harus jelas indikator indikator kompetensi keterampilan apa yang harus dicapai oleh siswa kita setelah dia melakukan penyelidikan, penelitian atau percobaan itu. Dan yang terakhir, penuntun percobaan itu hendaknya harus sudah dapat dipelajari oleh siswa sebelum melakukan percobaan. Jadi biasanya agar siswa itu mempelajari penuntun percobaan sebelum melakukan percobaan, biasanya guru akan memberikan tugas pendahuluan kepada siswa sebelum siswanya memasuki labor. Jadi sebelum masuk labor itu siswa itu sudah mempunyai gambaran hari ini dia masuk labor mau ngapain aja, bukan masuk labor tanpa ada persiapan. Setelah tadi kita bahas tata tertib laboratorium, kemudian kita juga sudah bahas pedoman kegiatan laboratorium, dan kemudian untuk mencegah terjadinya kerusakan alat kita sudah membahas tentang manual penggunaan alat dan penuntun percobaan juga sudah kita bahas untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Walaupun segala upaya itu telah kita lakukan, kecelakaan kerja itu dan kerusakan alat itu tetap bisa terjadi. Jadi, untuk mengatasi kecelakaan kerja dan kerusakan alat itu, maka kita memerlukan alat-alat keselamatan. Nah, alat-alat keselamatan itu biasanya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada alat-alat yang digunakan dalam percobaan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja alat. Yang kedua, alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberi pertolongan pertama pada kecelakaan kerja yang terjadi di dalam laboratorium. Jadi ada dua, ada yang untuk keselamatan alatnya, ada yang untuk keselamatan orangnya. Di sini kita lihat dulu beberapa alat-alat bantu yang digunakan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja di laboratorium. Misalnya, yang pertama itu kita membutuhkan tang penjepit dari kayu atau tang dari logam berlapis kasa untuk menjepit dan memegang benda yang dipanaskan. Contohnya untuk menjepit tabung reaksi. Yang kedua, capit buaya yang dihubungkan dengan penghantar untuk dipasang pada kaki komponen elektronik yang akan disolder, sehingga komponen elektronik itu tidak terlalu kena panas solder.
Yang ketiga, statif dan klem untuk menjaga atau menggantungkan, di mana kita butuh alat tambahan yaitu ada benang atau tali untuk mengikat atau menggantungkan beban pada statif dan klem itu. Atau benang dan tali ini juga dapat kita gunakan jika ada percobaan yang butuh mengikat dan menggantung. Yang keempat, kita butuh hambatan geser untuk menjaga agar arus tidak terlalu besar. Kemudian kita butuh mengenakan pakaian yang simple dan memberikan kemudahan bergerak. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan di laboratorium atau alat-alat keselamatan yang kita butuhkan di dalam laboratorium. Setelah tadi kita lihat beberapa alat-alat bantu yang digunakan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja di laboratorium, sekarang kita lihat lagi yaitu alat-alat pertolongan pertama yang harus ada di dalam laboratorium. Jadi, setiap laboratorium itu hendaknya memiliki instalasi keselamatan atau sekurang-kurangnya kotak P3K nantinya. Di mana kotak P3K itu berisi alat-alat dan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian kita juga membutuhkan alat-alat kebersihan nantinya seperti tisu, lap pembersih, serta alat-alat untuk membersihkan zat cair atau bahan-bahan lain yang tumpah atau tercecer, serta alat-alat kebersihan lainnya. Kemudian kita juga butuh tabung pemadam kebakaran atau sekurang-kurangnya lap basah yang lebar atau kotak berisi pasir. Ini untuk antisipasi jika terjadi kebakaran. Dan yang terakhir kita butuh tisu, lap pembersih atau kertas, dan lap khusus serta bahan-bahan atau zat-zat yang tertentu untuk membersihkan alat-alat yang tertentu. Jadi ada beberapa alat-alat tertentu, kita juga membutuhkan alat pembersihnya tertentu juga gitu. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.